Sekarang kita akan membuat zat perangsang tumbuh auksin atau perangsang akar ya. Ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ini ada 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Ini kita nanti akan ambil setengahnya ya. Nah, manfaatnya dari bawang putih ini adalah sebagai anti jamurnya ya. Ini kita ambil setengah siung saja, dan ini kita pakai semua 1 butir bawang merah. Kita kupas dulu kulit keringnya. Dan mohon maaf nih, sambil ngerokok saya sudah terlanjur dibakar rokoknya, jadi ya terpaksa dihisap juga. Mohon maaf. Ini ya, pertama bawang merah, bawang putih setengah siung, 1 butir air kelapa, 15 liter air sumur atau bisa juga menggunakan air sungai atau langsung dari mata air juga bisa, cuma jangan pakai air pump karena air pump ada kandungan kaporitnya kurang bagus juga untuk pembuatan perangsang akar. Nah, ini yang terakhir kita siapkan steknya ya, dan stek ini harus stek yang benar-benar sehat ya. Terus sebelum pembuatan, untuk pembuatan bibit itu kita harus menyediakan terlebih dahulu itu media untuk semai. Misalkan kita mau tanam di polybag, harus kita siapkan dulu medianya di polybag. Kalaupun misalkan mau kita tanam langsung di lahan pun harus sudah siap sebelum kita merendam stek yang akan kita tanam. Oke, langsung saja ke proses pembuatannya ya. Ini bisa dibanding dengan CPT yang kita beli di toko-toko pertanian. Itu bisa kita bandingkan, kayaknya sama cepat juga untuk menumbuhkan akar. Ini enggak untuk vanili tapi untuk semua stek ya, lada dan batang-batang keras lainnya pun bisa, seperti lada, cabai jamu, vanili, dan batang-batang buah-buahan seperti jambu air juga bisa menggunakan ini perangsang ini. Ini caranya, bawang merah ini kita pusus atau kita hancurkan langsung di dalam air sampai hancur ya. Kalau bisa di blender sih, kalau ini karena agak ribet juga blender, jadi tetap saya hancurkan saja seperti ini, pakai tangan aja cukup. Yang bagus sih blender, jadi bisa hancur semua, sari-sarinya bisa keluar semua ke dalam air ya. Ini enggak cuma untuk merendam stek, ini juga bisa kalau misalkan kita punya bibit di polybag, kita siram menggunakan ini juga bagus. Lalu bawang putih kita masukkan setengah siung. Lalu air kelapanya 1 butir air kelapa ya. Air kelapa ini tidak boleh dari air kelapa yang tua, tapi air kelapa yang muda, air kelapa muda yang apa ya, kalau kata orang Jawa itu yang setengah tua lah, tapi belum tua. Jadi kalau terlalu tua itu udah banyak minyaknya, kurang bagus juga. Kita aduk, kita campur jadi satu. Jadi ini setelah semua bahan kita campur, kita diamkan dulu 5 menit. Setelah 5 menit ya, ini udah kita udah kita tunggu selama 5 menit.
setelah 5 menit kita menunggu ya, udah 5 menit lebih kita siapkan steaknya yang kita potong-potong. Ini untuk pemotongan steak satu ruas. Steak satu ruas diusahakan ruasnya sama panjang seperti ini. Ini untuk daun tunggal ya, satu ruas. Jadi agar nanti posisi kita memasukkannya ke polybag seperti ini. Ini nanti ada mata tunas yang di permukaan. Jadi mata tunas masih tetap terkena sinar. Untuk yang dua ruas, seperti ini. Bagian bawah untuk pemotongannya dari mata tunas kurang lebih 1 cm atau 2 cm paling panjang, dan potongan yang ke atas ini harus lebih panjang. Karena apa? Untuk mencukupi nutrisi atau sisa nutrisi yang ada di batang untuk menumbuhkan tunas itu, steak yang kita miliki ini membutuhkan banyak nutrisi ya. Jadi kalau misalkan terlalu pendek, ini juga kan pemotongan ke atas juga harus pendek, kan sayang kalau kita buang. Jadi biarkan saja lebih panjang, biar nutrisi juga lebih banyak untuk mencukupi tumbuhnya tunas baru. Untuk akar-akar yang ada di bagian ini, ruas-ruas ini yang biasanya kan banyak akar yang sudah mati, itu harus kita buang juga untuk merangsang lebih cepat tumbuhnya akar. Nah, ini langsung kita rendam. Ini nggak boleh terlalu lama ya untuk perendaman steak vanili, karena kalau kita rendam terlalu lama, si batang vanili ini karena kita potong lebih pendek, dia akan lebih banyak menyerap air dari potongan atas, dari potongan bawah. Dia sama-sama menyerap air, dia lebih banyak menyerap, dan kandungan air di dalam batang ini lebih banyak. Ketika kita tanam itu lebih sering terjadi pembusukan kalau perendamannya terlalu lama. Jadi cukup paling lama 5 menit. Kalau saya menggunakan perendaman ini tidak sampai 3 menit sih, paling 2 menit itu sudah, 2 menit 3 menit sudah saya angkat, karena itu tadi takutnya terlalu banyak menyerap air. Ini bisa digunakan juga untuk jenis tanaman lain yang enggak khusus untuk vanili, seperti lada, cabai jamu, vanili, dan stek buah-buahan seperti jambu air. Ya, intinya untuk tanaman yang bisa kita kembangkan atau kita tanam menggunakan sistem stek atau kultur ya. Ya, beda stek sama kultur, lebih tepatnya di stek ya. Itu bisa menggunakan perangsang alami seperti ini yang simple, yang praktis, murah meriah. Ini bisa dibandingkan dengan CPT yang kita beli di toko-toko pertanian, itu bisa kita bandingkan, nggak jauh berbeda. Mungkin hanya selisih 2-3 hari. Kalau memang untuk batang keras mungkin selisih 2-3 hari, nanti akar udah sama tumbuhnya. Oke, ini udah kurang lebih 2 menit ya. Ini udah harus kita angkat. Kalau terlalu lama nanti takutnya busuk. Ini untuk cara penanaman di polybag untuk yang daun tunggal satu ruas. Nah, ini sama panjang atas bawah ya, jadi maksudnya biar sama panjang, nutrisi di dalam batang juga masih tercukupi lebih banyak. Untuk kita masukkan ke dalam polybag seperti ini, kalau terlalu yang agak kelihatan kurang penuh, kalau terlalu pendek motong bagian bawah, nanti ketika kita siram, daun ini terkena air bisa ngangkat lagi, nanti batangnya
akarnya ini bisa keluar dari media, itu kurang baik juga. Kalau misalkan panjang seperti ini kan agak aman ya, kuat dia di dalam. Untuk menanamnya, usahakan ruas atau mata tunas ini ada di permukaan media. Ini tidak boleh masuk terlalu dalam karena nanti tidak terkena sinar dan akan memperlambat proses tumbuhnya tunas. Ini harus di bagian permukaan dan akar pun akan tumbuh dari permukaan sini. Ini enggak sampai 1 minggu akar sudah tumbuh bisa sampai lebih dari 1 cm. Dan untuk yang stek panjang 2 ruas, ini kita tidak memakai patokan ukuran sentimeter atau ukuran dari batang, tapi kita pakai patokan ukuran dari polybag. Karena apa? Kalau kita memasukkan stek ini sampai ke bagian dalam, ke ujung, umumnya media yang ada di polybag, kalau kita susun terlalu rapat di dalam barisan, di dalam bedengan, bagian bawah ini akan lembab terus, akan banyak air di bagian bawah. Kalau kita terlalu menancapkan ke bagian ujung seperti ini, otomatis yang bagian bawah ini akan terlalu banyak menyerap air dan menimbulkan pembusukan. Jadi kita tancapkan setengah polybag seperti ini, segini, dan akar akan tumbuh dari sini. Yang pertama dari bawah, akar dari sini pun akan menyusul, lalu tumbuh tunas. Tunas ini tidak bisa kita pastikan tumbuh dari atas atau dari bawah, itu kehendak Tuhan yang menentukan. Nanti bisa tumbuh di sini, bisa tumbuh di bawah, tapi sama aja kalau tumbuh tunas dari bawah ataupun dari atas, kita piara sama bagusnya. Kalau untuk stek panjang misalkan 1 meter, itu kita rendam, kita masukkan 3 menit, itu langsung kita tanam. Nah, jadi sebelum kita menanam itu sudah ada lahan yang udah kita siapkan untuk kita tanam. Mungkin untuk perangsang akar sudah cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti untuk konten-konten lain lagi. Kalau ada yang kurang jelas untuk pembuatan CPT-nya ini bisa langsung komen ya. Nanti saya jawab di komentar.